Assalamualaikum kawan Jawa Pos. Seperti sudah diketahui bahwa di balik setiap perkara hukum yang pelik selalu ada cerita perjuangan, strategi yang tajam, dan juga dilema seorang penegak hukum. Karena itu tidak jarang ada alternatif di balik solusi penegakan hukum dibanding kepastian hukum itu sendiri. Nah, dalam podcast The Advocates kali ini, kami kedatangan seorang tamu. Beliau adalah salah satu advokat di Surabaya, yakni Bapak Aner Mangatur Sianipar. Selamat datang di studio Jawa Pos. Bang Aner, gimana kabarnya? Selamat sore, Mas Supri. Kabar baik, Mas? Ya. Sekarang masih sibuk beracara, Bang? Atau mendampingi klien atau ada kesibukan lain selain profesi advokat ini? Ya, terima kasih. Karena saya kan memang DNA-nya kan advokat. Jadi ya masih tetap setia sampai saat ini kan. Kalaupun ada profesi lain mungkin kurator, kemudian konsultan kekayaan intelektual, kemudian konsultan hukum pajak ya. Tetapi masih paralel dengan dunia keadvokatan. Ya. Bang, sebenarnya sudah berapa lama sih jadi advokat ini? Dan apakah ini memang cita-cita dari kecil ya Bang ya? Kalau dibilang cita-cita dari kecil mungkin juga iya, tapi mungkin juga karena mutasi gen gitu ya. Jadi begini, saya memulai beracara ini sejak tahun 97 Maret ya. Tapi saya sudah mulai magang di Jakarta sejak tahun 93. Jadi ada persiapan kursus-kursus misalnya di corporate law kan. Tetapi apakah ini pilihan hidup yang pertama? Mungkin juga tidak, karena saya awalnya masuk di salah satu universitas negeri di Sumatera adalah di FMIPA jurusan fisika. Bukan sebenarnya. hukum ya? Bukan hukum sebenarnya. Tersesat ya? Tersesat, kemudian transfer gitu ya. Transfer ke hukum karena satu dan lain hal. Tetapi saya memulai membiasakan diri dan memang kalau naluri itu sejak dari kecil sih sudah ya. Sudah ya. Tetapi kita pernah melenceng sedikit itu loh. Dan akhirnya kita kembali lagi ke jalan yang benar. Dan itulah sampai sekarang. Nah, melenceng itu dari MIPA ke hukum, apakah karena barangkali mengalami suatu peristiwa tertentu sehingga tiba-tiba pingin ke hukum? Jadi kalau mau jujur ya, ini karena ini didengar oleh ribuan. Jadi pada saat itu saya dapat masukan dari senior. Kalau kamu menjadi jurusan fisika murni, iya kan, lowongan kerjanya di Indonesia ini kecil. Sehingga saya diarahkan bagaimana supaya transfer bisa masuk ke ekonomi atau hukum. Nah, di antara dua ini, DNA saya itu lebih tepat hukum. Karena memang waktu si Penmaru tahun 1987, saya ngambil IPC, pilihan ketiga saya itu adalah hukum di Unpad. Jadi karena ada masukan tadi itu ya, jadi bahwa kalau hukum itu peluangnya lebih besar begitu, sehingga transfer ke hukum. Jadi bisa misalnya berkarir jadi hakim, jaksa, polisi, PNS, atau jadi notaris atau pengacara, bahkan di BUMN bisa di biro hukumnya. Tapi kalau tadi jurusan fisika murni, itu kan terbatas itu. Nah, saya melihat benar juga nih masukan dari senior saya itu ya. Dan terbukti ya, dan setelah masuk hukum ternyata peluangnya cukup besar gitu. Ya terima kasih juga kepada senior. Dia itu senior hukum angkatan 3 tahun di atas saya. Advokat juga? Saya kurang tahu sekarang ya, tapi itu pertemuan di kos-kosan. Itu ceritanya. Bang, berarti mulai 97 ya? Berarti ya, berpraktik sebagai seorang advokat itu ya? Saya mendirikan firma hukum Aner Mangatur Sianipar itu Maret 97. 97. Di Surabaya. 97 Bang, sampai sekarang. Ini kira-kira perkara apa ya Bang ya, yang Abang tangani dan itu cukup membekas di pengalaman pribadi Abang dan bisa jadi perkara itu bisa jadi pelajaran untuk orang lain. Itu perkara apa Bang? Ya terima kasih. Jadi kalau perkara-perkara yang kami tangani, karena kami banyak menangani perkara-perkara litigasi, ya banyak juga di perkara-perkara perdata atau pidana.
Kalau perkara-perkara, katakanlah wan prestasi, Hmm. perbuatan melawan hukum, ya kan? Pidana umum itu kan hal-hal yang biasa. Ya. Mungkin ketika saya ditanya perkara apa yang membekas, ada satu dua perkara misalnya perkara tindak pidana korupsi yang di KPK. Itu karena cukup besar. Ya. Tetapi yang paling membekas adalah perkara yang complicated nih. Apa itu? Keluarga, ya. Ada perkara pidananya, ada perkara perdata gugat-menggugat Antar keluarga. antar keluarga. Seperti bisnis family gitu. Family business awalnya. Jadi Iya. saya buka saja. Tahu waktu itu saya masih cukup muda ya. Pada tahun 2002-2003, saya menangani suatu perkara yang cukup fenomenal di kota Kediri. Dalam bayangan saya, mungkin 50 tahun ke depan, itu tidak ada perkara seheboh ini di kota Kediri. Apa, Bang? Bukan karena besarnya nilai perkaranya, tapi tingkat kehebohannya yang luar biasa karena melibatkan keluarga. Nah, keluarga ini cukup terpandang juga di sana. Itu pemilik hotel, yang salah satunya almarhum kokonya ya, Iya. atau abangnya itu adalah pemilik dealer salah satu otomotif yang tidak saya sebutkan lah namanya. Mereka punya dua hotel, mungkin kota Kediri akan masih ingat itu. Satu hotel itu ada di Jalan Urip Sumoharjo, yang satunya di Jalan Doho. Ya. Kenapa begitu menarik ini perkara? Karena sebelum saya masuk jadi kuasa hukum salah satu pihak, yaitu adik ipar ya, mereka itu sudah banyak berperkara bertahun-tahun sebelumnya dan sudah menghabiskan biaya cukup besar. Bahkan ketika perkara ini selesai di 2003, Iya. kemudian ada penyelesaian secara kekeluargaan, hotel akhirnya dijual dan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing yang tadi dipersengketakan di pengadilan baik perdata maupun pidana. Itu bagian dari klien saya. Itu sekejap hampir habis itu bayari utang-utang yang sudah dipinjami uang dari mana-mana selama berperkara. Jadi ada saudara kandung berebut aset begitu? Kakak ipar ya. Kakak ipar? Jadi ketika, jadi ini, kakak ipar ini adalah istri dari saudara laki-lakinya, dari kokonya atau abangnya. Nah ketika kokonya ini masih ada sebagai direktur, perkara itu tidak ada. Iya. Perkara baru muncul ketika suaminya meninggal, kemudian digantikan oleh adik iparnya. Oh. Iya. Memang di anggaran dasarnya dikatakan apabila direktur berhalangan tetap, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga lainnya, maka wakil direktur secara otomatis dia naik menjadi direktur. Iya. Namun mereka belum merubah aktanya. Akta ini hotel ini badan usahanya CV. Karena awalnya memang ini dari usaha perorangan dari kakaknya, kemudian waktu itu ada aturan kalau hotel mau dapatkan bintang, misalnya bintang 1, bintang 2, dia harus berbadan usaha. Tetapi waktu itu belum disyaratkan harus badan usaha perseroan terbatas. Kemudian dibentuklah sebuah CV untuk mengelola hotel ini yang naik kelas menjadi kelas bintang 1 kan. Nah di sana kelemahannya kan di akta notaris pendirian CV tidak disebutkan secara tegas porsi saham atau share masing-masing. Nah inilah menjadi problem karena di sana dikatakan bagian share masing-masing dapat dilihat di pembukuan besar perseroan. Nah ketika itu pembukuannya nggak begitu jelas kan. Kalau misalnya di perseroan terbatas kan itu jelas berapa saham masing-masing kan. Nah ini jadi problemnya hanya di situ. Yang pertama awalnya si kakak ipar mengatakan adik iparnya tidak punya saham atau share karena dulu dia cuma saham kosong.
Tetapi adiknya mengatakan kalau kami tidak punya, tidak mungkin ada CP. Karena nggak mungkin satu orang pendirinya. Nah, dari pertikaian itu, antar keluarga itu, akhirnya mereka saling menggugat kan? Ya? Betul. Jadi inilah yang dipersoalkan. Ya. Apakah adik iparnya ini benar punya saham atau tidak? Kemudian apakah benar yang diklaim itu misalnya 5% atau 10% benar apa tidak? Padahal nilai aset yang diperebutkan itu tidak sebanding dengan biaya memperkarakan itu. Sebenarnya pada saat itu asetnya cukup lumayan. Pada saat itu akhirnya kita jual, udahlah, pokoknya di atas 35 eman lah, lumayan. Cuman yang saya tidak habis pikir sebelum saya masuk ini, habisnya berperkara entah kemana-mana, ini biayanya. Katakanlah si klien saya ini kan akhirnya dapat bagian 10%. Iya. Dia dapat 3, sekian. Selama belasan tahun berperkara, ini udah hampir habis semua. Dari situ kita belajar ya. Pertama, rule of game di dalam family business harus jelas ya. Nah, walaupun masih saudara ya. Nah, kemudian yang kedua, yang paling fenomenal sekitar tahun 2012-2013, saya kira warga kota Surabaya sangat masih familiar lah dengan perkara ini. Ketika salah satu grup perusahaan besar. Apa itu, Bang? Yang boleh saya sebutkan waktu itu di Mas Pion Group ya. Oh, Mas Pion Group. Ya, karena saya menjadi kuasa hukum dari salah satu pihak ya. Salah satu di anggota keluarga ini. Hampir sama dengan perkara yang di Kediri. Ini juga rame. Mulai berkemana-mana. Ada laporan polisi di Mabes, Polri. Ada laporan polisi saling lapor di Polda Jatim. Juga perkara itu. Ya kan? Bahkan gugatan perdata juga berseri di Pengadilan Negeri Surabaya. Bahkan kita kalau iklan dulu di Jawa Pos itu seperti berbalas pantun. Hari ini pihak sana bikin bantahan, besok pagi kita sudah terbitkan lagi bantahan yang cukup keras begitu ya. Nah, ini bisa akhirnya kami dorong karena kami memang punya naluri. Jadi sebagai seorang advokat. Sebentar, Bang, itu kan perkara antar saudara kan? Ini saudara kandung. Saudara kandung, antar saudara kandung. Mereka berperkara, saling melaporkan pidana, perdata. Nah, kalau tidak salah kan endingnya kan mereka damai kan itu? Betul. Gimana Bang ceritanya, Bang? Jadi ini dengan dibandingkan yang di Kediri tadi, memang ada perbedaan sedikit. Pertama, yang di Kediri antara dua adik ipar, laki-laki dengan perempuan, melawan kakak iparnya yang perempuan. Jadi yang satu ini kan kakak kandung perempuan dan laki ya, lawannya ada kakak iparnya. Dan orang tua sudah tidak ada. Nah, kalau yang di Surabaya, yang tadi grup besar itu, Mas Pion, misalnya, pada saat itu ibunya masih ada, masih hidup. Ibunya masih hidup. Ibu dari mereka. Yang meninggal itu baru bapaknya kan? Bapaknya. Jadi mestinya masih ada perekat sebenarnya. Ya. Kemudian ini kan saudara sekandung yang berperkara. Jadi agak berbeda di sana. Tetapi dari kedua hal ini, sebenarnya kan tidak ada masalah sesungguhnya. Masalah kalau Bang melihat nggak ada masalah sebenarnya. Masalah. Lah masalahnya apa ternyata? Masalahnya kalau saya bilang itu masalah jealous saja. Jealous. Salah satu pihak melihat adiknya lebih sukses menjalankan roda perusahaan gini-gini, dianggap kudeta gitu kan. Nah, begitu juga yang di Kediri itu, setelah meninggal suaminya, kemudian istrinya mempersoalkan kehadiran adik iparnya yang mengelola menjadi direktur. Dicari-carilah masalah. Kamu loh tidak boleh tanda tangan sebagai direktur, karena di akte kamu masih wakil direktur. Tapi bunyi di aktenya mengatakan apabila direktur berhalangan tetap, maka dia boleh menjadi direktur kan. Nah, ini setelah putusan tingkat kasasi di Mahkamah Agung membenarkan hal itu,
maka akhirnya kami bisa dorong dengan bantuan pihak ketiga ya, tokoh-tokoh terpandang di kota Kediri, akhirnya bisa kita damaikan. Seingat saya itu di hari Kamis itu sore di lantai 2 atau lantai 3 Bank BCA Ya. yang di kota Kediri, Jalan Brawijaya. Jadi setelah bersusah payah mengeluarkan energinya berperkara, akhirnya damai ya? Damai. Nah, yang di Surabaya, yang grup besar itu? Di grup besar ini juga akhirnya damai setelah ada perkara, mungkin salah satu pihak, karena ini kan 1 lawan 4 orang. Iya. Nah mungkin yang 4 orang ini ketika salah satu tokohnya itu digugat, mungkin merasakan kalah. Nah sebelum kalah, akhirnya terjadilah perdamaian ini. Kebetulan saya termasuk yang merancang beberapa butir-butir perdamaian itu di lobi hotel Shangri-La, boleh ngomong ya? Iya, boleh. Nah, kemudian sore itu, poin-poin itu langsung dibawa terbang ke Singapura, ke ibunya, orang tua mereka, untuk mendapat persetujuan. Isinya ada A, B, C, D, E, E gitu ya, misalnya. Nah, akhirnya tanggal 30 September 2013 kami selesaikan itu sampai jam 11 malam, dari jam 11, pengen dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. 12 jam. 12 jam, maju mundur itu ya. Itu di kantor salah satu notaris di dekat-dekat Pengadilan Surabaya. Nah, dari 2 perkara family business itu, nah kan dua-duanya kan berujung damai. Nah, damainya itu kira-kira faktor apa ya, seperti yang di Surabaya itu, yang membuat mereka akhirnya, ya sudahlah, kita kan sama-sama satu saudara, ibu juga masih ada. Nah, apa yang memantik mereka untuk berbesar hati berdamai itu, Bang? Dari 2 perkara ini saya lihat ada patem ya. Kadang kalau kita pun mendorong, kami adalah advokat yang tipikal mediator juga ya. Jadi kami bukanlah pengacara yang justru membakar supaya tambah panas atau ibaratnya api tambah disiram bensin. Bukan. Kami tetap mengedepankan poin-poin itu tadi. Nah, saya masih ingat dengan salah satu senior kita, seorang profesor, kami terbang ke Singapura, menjelaskan ini juga ke pihak orang tuanya di sana. Kemudian dengan dua-dua hampir sama. Ada putusan pengadilan kalau di Kediri yang membuat akhirnya pihak lawan itu bisa menyetujui. Waktu dia tadi kan apa ya, kekeh ya, bahwa kamu tidak punya saham di sini gitu ya. Nah, kalau yang di Surabaya memang belum ada putusan. Ya kan? Baik yang perkara pidana di Polda Jatim maupun di Bareskrim maupun yang perkara perdata itu belum ada putusan. Tapi tanda-tanda ke arah sana sudah ada. Dan saya yakin karena ini tokoh-tokoh besar, kalau sampai dinyatakan dia kalah misalnya di pengadilan, itu berakibat kepada kredibilitas mereka kan. Sehingga inilah yang kita dorong. Ya, kita dorong, akhirnya ada titik temu, ya kan? Walaupun juga tidak mudah, poin-poin itu harus disetujui oleh orang tua mereka di Singapura ya. Nah setelah itu pun masih ada riak-riak, bahkan kenapa sampai 12 jam, dari jam 11 siang sampai jam 11 malam, perdamaian itu, sampai jam 7 malam, sampai jam 8 malam, sampai jam 9 malam, itu masih ada apa? Masih ada TikTok, ini kenapa. Tetapi ya puji Tuhan, ya kan, alhamdulillah, akhirnya menjelang jam 10 atau setengah 11 malam, akhirnya itu ditandatangani. Dan damai. Nah, dan damai. Bang, dari pengalaman menangani family business ini sebenarnya apa ya Bang, pelajaran terpenting dari para pengusaha yang masih bersaudara itu biar tidak sampai terjadi persoalan-persoalan hukum di antara mereka begitu, dari pengalaman itu?
Terima kasih. Jadi saya dari dua kasus itu saya sangat tertarik. Sebenarnya saya ingin menulis tentang aspek-aspek hukum family business di Indonesia ya. Kan selama ini kita ada dengar suatu pameo ya, bahwa generasi pertama membangun, generasi kedua mengembangkan, generasi ketiga menghancurkan. Yeah. Nah, memang secara ini ya kuantitatif saya coba searching ya, karena saya punya pengalaman juga dari perusahaan jasa data riset ya. Saya dulu sebelum jadi advokat ya, tahun 92 sampai 97 itu saya kan di data konsultan data bisnis ya. Jadi saya belum melihat memang di Indonesia ini yang ada family business yang eksis sampai generasi keempat. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Saya coba lihat generasi-generasi yang lama ya, misalnya katakanlah di Surabaya ya, bisnis yang salah satu yang paling tua misalnya Sampurna. Yeah. Itu kan mulai dari Lim Seng Ti, Aga Sampurna atau Budi Sampurna sampai Putra Sampurna udah dijual ke Philip Morris kan. Anaknya Michael Sampurna kan belum. Yeah. Di Jakarta misalnya yang sudah tua, katakanlah di grupnya Bakri. Yeah. Ahmad Bakri, Abu Rizal Bakri, Nindya Bakri. Belum masih sampai. ketiga. Betul. Katakanlah di Salim Group, iya kan? Sudono Salim atau Lim Sio Leong, kemudian Anthony Salim, Aston Salim, masih di situ kan? Kita belum lihat generasi keempatnya ya. Apalagi kelima. Ya, di Jarum pun masih saat ini masih sampai di grup, masih di generasi ketiga kan? Iya. Saya kira di Gudang Garam juga masih belum sampai ke generasi keempat ya. Iya. Nah, jadi menarik ini ya family business. Tapi dari situ saya melihat begini. Saudara itu kan bagaimanapun punya DNA yang sama. Betul. Betul. Dibelah pun tetap saudara. Saudara. Tetapi kadang-kadang faktor luarnya kan atau sampingnya bisa mempengaruhi. Ipar. Siapa itu? Misalnya ipar, mantu. Iya, iya. Nah, di dalam satu grup yang pernah saya lihat begitu. Ya kan, satu grup nih. Iya. Dia punya 4 anak laki misalnya. Iya. Kan? Kemudian 4 anak laki ini punya anak banyak dan lulusan luar negeri. Nah, berarti kan mereka harus mempersiapkan banyak anak perusahaan untuk menampung cucu-cucunya. Itu kan masih generasi ketiga. Cucu. Iya kan? Pendiri generasi pertama, ayah mereka, generasi kedua, mereka generasi ketiga kan? Nah, harus menyiapkan. Nah, ini kan kita tidak tahu bisnisnya ini, katakanlah size-nya sama apa enggak. Iya. Bisnisnya sama apa enggak. Tiba-tiba misalnya saya ini dengan Mas Supri ini kakak beradik nih. Ya kan? Saya direktur. Mas Supri direktur utama. Iya. Tapi kebetulan Mas Supri bisa beli katakanlah Honda Accord. Saya baru bisa beli Innova. Nanti istri saya kan bisa cerita, loh, Bang, Anda kan direktur utama. Kok mobilnya kalah? Kok kalah? Kok cuman Innova? Loh, adikmu loh. Yang sering terjadi begitu ya, di family business itu ya? Atau adikmu atau sepupumu loh, cuman direktur keuangan. Tapi bisa jangan-jangan karena dia direktur keuangan, bisa pakai uang perusahaan. Yeah. Mulailah ada ini. Begitu juga tas kan. Istrinya Mas Supri bawa tas katakanlah ya LV gitulah ya. Oke. Keren dong. Nah, sementara istri saya cuma bisa beli Coach. Nah, mulai lagi. Padahal sebenarnya kita ini tidak mengajarkan hedon kan? Iya. Tapi dari bibit-bibit yang kecil ini bisa. Nah, saya punya gambaran dari pengalaman ini, yaitu yang akan saya tuangkan nanti di dalam satu tulisan. Memang mungkin sebaiknya ya, karena saya belum melihat sampai generasi 4, apalagi generasi kelima. Tapi mungkin akan disapi. Jadi setelah generasi ketiga, sudah. Mau nggak mau harus disapi. Harus disapi. Dan itu nanti akan membuat family business itu akan survive ya? Betul. Jadi nanti duplikat lagi dia kan. Jadi tadi memulai, akhirnya saya, nanti anak saya, cucu saya. Dan sudah dibuat perencanaan itu, buku tentang family business. Sedang saya kumpulkan literaturnya, karena memang
bicara tentang family business di Indonesia, literaturnya sangat Masih sulit belum ya. banyak ya. Hampir sama dengan ketika saya menulis Iya, disertasi iya. di Fakultas Hukum Erlangga Iya. tentang pendirian PT perorangan one person company, itu sulitnya mencari literaturnya. Tapi dalam praktek saya lihat seperti ini, pengaruh dari istri atau orang luar akhirnya bisa mempengaruhi kakak kandung, bisa Betul. kakak beradik yang kandung itu bisa terpengaruh gitu. Nah, Bang, karena itu apa Bang? Pesan dari pengalaman Abang menangani family business itu, pesan kepada beberapa pengusaha lain yang memang masih dalam circle family business itu. Supaya tidak terjadi polemik yang bisa menghancurkan perusahaan itu sendiri. Pesannya Bang. Satu hal yang niscaya kalau kita tidak mungkin berbisnis sama saudara sendiri, ya kan? Tetapi saya selalu menganjurkan, ketika semua kondisi dan hubungan masih sedang baik-baik saja, lebih baik dibuat aturan hukum yang tegas, rule of game. Misalkan, bagaimana seseorang memperlakukan aset perusahaan, meskipun dia juga pemegang saham, ya, saya pemegang saham, tapi nggak mungkin, misalnya adik saya pemegang saham, nggak mungkin anak-anaknya seenaknya ngambil kendaraan atau mobil dari perusahaan tanpa harus lapor, tanpa segala macam. Jadi harus dibuat aturannya. Yang kedua, yang seringkali misalnya masalah keuangan ya, finansial. Bagaimana cara misalnya mengambil bagiannya, ya kan, atau meminjam, sehingga tidak menjadikan perusahaan itu seperti ATM pribadinya. Ingat ya, bahwa ada saudaramu yang lain yang juga punya hak di sana sama seperti Anda. Jadi ketika hubungan bersaudara ini masih baik semuanya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Disitulah harus kita buat aturan yang strict, ketat. Mungkin kaku. Dari dua kasus yang Abang ceritakan, berarti memang dari awal belum ada rule game-nya tadi itu ya? Sehingga terjadi salah paham antar saudara kandung itu. Betul, betul. Jadi gini, kalau yang kedua yang di Surabaya itu, saya katakan tadi bukan masalah hukum, tapi masalah jealous. Ya kan? Karena soal aturan hukumnya adalah sudah ada di anggaran dasar di PT-nya. Nah ketika itu seseorang ini sakit, jatuh sakit ya, kita tahulah itu bicara. Kemudian karena ada perusahaan yang listing, maka dideklar supaya para investor di bursa itu tenang bahwa manajemen perseroan ini dikendalikan oleh si Anu, adiknya kebetulan yang pada saat itu managing director. Jadi sebenarnya tidak ada yang kudeta di situ. Nggak ada ya? Tidak ada kudeta. Menjadi jealous itu ketika ada adik ipar dari si managing director ini yang melakukan transaksi jual beli tanah milik perusahaan ini ke grup perusahaan ini. Berarti kan lagi-lagi ada pihak ketiga, ada orang lain. Betul, karena kebetulan adik iparnya kan yang bertransaksi. Kalau ini orang lain kan mungkin nggak ada jealous juga kan. Nah, disitulah mungkin juga tidak ada aturan bahwa perseroan tidak boleh, ketika saya misalnya menjadi dirut atau managing director, ya kan, tidak ada aturan waktu itu yang tegas bahwa saya tidak boleh bertransaksi atas nama perseroan kepada adik ipar saya sendiri. Ini mungkin yang harus ditegaskan. Berarti sepertinya bukunya Bang Aner ini sangat ditunggu, Bang. Nanti kalau terbit sangat ditunggu oleh para family business agar perusahaannya bisa survive. Bukan karena ada persoalan-persoalan internal mereka, tapi semua perusahaan keluarga pasti kan berharap ini bisa survive perusahaannya. Nah, gitu. Kapan kira-kira itu nanti? Kita akan usahakan secepatnya. Jadi yang kita gambarkan tadi itu hanya selah bagian kecil. Saya kira ini seperti fenomena gunung es ya. Banyak family bisnis yang belum terungkap. Barangkali dugaan saya banyak sudah seperti bisul yang sudah bernanah tinggal meletusnya.
Tetapi kapan meletusnya ini yang kita tidak tahu. Nah, saran saya kepada pebisnis utamanya yang masih menganut family business, maka memang sangat penting menjaga keharmonisan antar bersaudara. Jangan karena ego. Iya. Jadi karena ada juga klien saya saat ini yang lain ya juga ribut nih. Ini masalah bukan hanya masalah bisnisnya saja, bisnisnya ada, tapi juga warisan ya. Tapi ada juga klien saya yang bersaudara begitu akurnya gitu loh. Bahkan kakaknya ini rela mengorbankan apa saja kalau adiknya itu diganggu orang ya. Begitu juga dengan adiknya. Jadi mereka itu betul-betul couple yang Iya, artinya family business itu ya bisa jadi memang bisa memperkuat bisnis tertentu, tapi bisa jadi tadi yang sudah terjadi ya, bahwa membuat perusahaan atau bisnis itu justru makin terpuruk. kalau gitu ya. dipelihara dengan baik, ada pattern-nya, ada culture yang kuat begitu ya. Mestinya kan yang bersaudara kan lebih bisa trust kan? Dekat, iya. Iya dong, karena mereka sejak kecil bersaudara. Dia tahu karakternya saudaranya kan. Tetapi itu tadi, ketika misalnya istri-istrinya ikut masuk ke perusahaan intervensi, ini bisa masalah ini kan. Belum lagi kita bicara ke anak-anaknya. Jadi begitu Mas Supri. Ya, oke Bang. Oke Bang, soal family business itu sangat menarik ya. Tapi ini kembali ke profesi Abang juga. Ini sudah puaskah Bang dengan pencapaian jadi seorang advokat sampai hari ini? Kalau dibilang puas, relatif ya. Saya belum bisa mengatakan sudah puas dengan begini karena kepuasan itu membuat kita sudah stuck di situ kan. Saya masih ingin bergerak, tapi apakah masih secepat dulu? Ya faktor usia juga misalnya kan. Nah, tapi kita puas nggak dengan ini? Saya sangat puas. Jadi bukan berarti maksudnya kita sudah stuck di situ ya, bahwa kita pencapaian kita itu apa sih? Misalnya saya banyak mendamaikan orang berperkara. Bahkan kalau di data kami mungkin lebih 80%, bahkan 90% perkara kami itu selesai damai. Damai ya, tidak sampai inkrah ya. Makanya lihat saya, jarang saya mengajukan eksekusi kan. Karena kalaupun kita menang perkara, kami masih usahakan tetap bisa penyelesaian secara kekeluargaan meskipun sudah putusan dengan menempuh damai itu kan kedua belah pihak kan semakin bisa legowo gitu ya dalam menerima proses hukum itu. Nah, apakah sikap Abang ini dipengaruhi oleh mungkin seorang advokat yang kira-kira menjadi yang menginspirasi Abang itu siapa Bang? Ya, jadi gini, bahwa kita sebagai advokat itu tidak boleh menghalalkan segala cara ya. Saya baru 2 hari kemarin juga mendamaikan bos-bos besar ya, tapi tidak usah sebut ya, di salah satu restoran makan di Ahmad Yani ini. Mungkin kalau ikuti IG saya akan tahu dia bos-bos apa itu. Itu gajah-gajah itu. Nah, saya hanya bilang sama lawyernya dari Jakarta, kalau berperkara itu nanti bisa ente-entean. Iya kan? Iya. Kalau apalagi ini kan kalau bisa, sudah harga diri gitu ya. Iya, apalagi mereka ini saya bilang bos-bos besar ya. Ya, yang kadang-kadang soal nominal sudah tidak ada artinya gitu. Tapi ya alhamdulillah dia menyadari, kemudian kliennya minta maaf ke klien kita gitu ya. Nah, soal cara kerja. Saya dari awal saya terinspirasi paling tidak ada 2 lawyer top ya yang kebetulan yang menginspirasi itu. 2 ya. Siapa itu? Yang pertama itu adalah Anan Buyung Nasution. Ya lihat penampilannya parlente, pendiri LBH. Saya baca biografinya bagaimana dia harus keluar dari seorang jaksa menjadi seorang advokat dan salah satu pendiri Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Ya kan, bersama teman-teman yang lain termasuk Ali Sadikin. Yang kedua,
saya juga terinspirasi bagaimana perjuangan seorang senior kita, almarhum Dr. Hotma Sitompul, SHMH. Dia pernah cerita ke kami bahwa dia lama jadi kontraktor. Artinya kontrak sana, kontrak sini, habis kontrakan, cari kontrakan baru gitu ya. Iya. Tetapi dia bilang, Dek, ketika waktunya datang, rezekimu seperti air bah. Dan ini saya pegang sampai hari ini. Dan itu saya tularkan ke orang. Jadi kita menjadi advokat, jangan mimpi kita kaya dalam waktu 10 tahun atau 15 tahun beracara. Apalagi kalau ada yang baru 3 tahun, 5 tahun pengacara, sudah pengen mobil baru, beli rumah. Itu hampir tidak mungkin ya. Ya, kami bisa menapaki saat ini karena kami sudah beracara sejak tahun 97 sudah punya law firm sendiri. Berarti sekarang sudah 29 tahun. Tahun depan 30 tahun. Bukanlah waktu yang singkat ya. Bang, apa ingin anak-anak abang nanti juga meneruskan profesi ini? Kan biasanya orang tua itu pasti ingin agar ada anaknya yang meneruskan profesi orang tuanya. Nah, abang gimana? Nah, sebenarnya gini, anak ini kan kita tidak bisa paksa. Karena kami tidak mau memaksakan keinginan orang tua copy paste kepada anak. Dan akhirnya dia gagal. Nah, kebetulan anak saya yang pertama itu dokter umum. Dan saat ini, ya puji Tuhan, diterima PPDS di salah satu departemen di Fakultas Kedokteran Airlangga. Yang kedua, juga dokter umum perempuan. Nah, sedang mempersiapkan untuk ambil PPDS tahun depan. Kebetulan aja ya puji Tuhan, yang kecil ternyata berminat. Nah, karena berminat ya kita arahkan. Jadi bukan dipaksakan loh. Bukan dipaksakan. Bukan. Tapi karena minat. Minat, dia cerita. Dia tertarik, apalagi mungkin sedikit nanti akan berbeda dengan bapaknya. Iya kan? Karena dia ternyata mengungkapkan ke saya termasuk tadi pagi, dia lebih berminat melihat misalnya di film-film ya, menganalisis perkara-perkara pidana. Tapi itu bagus. Karena saya bilang perkara pidana itu analisanya harus tajam juga. Ya kan? Nah, di perkara pidana dikenal asas bahwa bukti itu harus lebih terang dari cahaya kan. Nah, kebetulan dia alhamdulillahnya puji Tuhan diterima di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan baru tahun pertama dan sekarang. Dan awalnya tidak diarahkan ya? Tidak. Atau jadi, mungkin karena melihat setiap hari orang tuanya berkutat di masalah hukum tertarik akhirnya? Mungkin ya, mungkin tadi memang dia kadang-kadang ikut ke kantor. Tapi kami tidak memaksakan karena kami membiasakan anak itu bebas merdeka menentukan keinginannya, tetapi kita orang tua tentu ada koridor mengarahkan kan. Jadi bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Hanya mengarahkan. Kita juga lihat misalnya ke depan itu, kenapa kita katakan kalau mengambil jurusan itu, carilah jurusan atau fakultas yang bisa bekerja mandiri, yang tidak harus bergantung kepada pemberi kerja. Nah contohnya apa? Hukum. Sarjana hukum. Kamu mau jaksa boleh, hakim boleh, polisi boleh, di BUMN, kementerian boleh, bahkan jadi notaris boleh, juga atau boleh. Advokat sendiri. Bang, kira-kira kapan memutuskan untuk pensiun dari advokat? Kalau untuk pensiun total mungkin masih lama ya, tetapi mengurangi ritmenya, mungkin kita akan mulai berpikir menangani perkara-perkara yang ini. Yang tidak terlalu menyita pikiran, tenaga gitu ya. Tapi bukan berarti, mohon maaf ini, bukan berarti kami pilih-pilih perkara yang komersial aja. Baru-baru ini juga yang seorang tunanetra juga kami belain. Pro bono ya? Pro bono. Ya itu bukan hanya itu, ada beberapa juga. Banyak pro bono yang kami tangani, yang tidak perlu kami expose ya. Tetapi mungkin yang saya katakan itu mengambil perkara yang jauh di luar pulau. Kalau dulu kan sampai ke santer negeri. Iya kan? Mungkin hanya satu provinsi yang belum pernah saya tangani perkara atau dua ya. Mungkin hanya tinggal Aceh dan Bengkulu ya. Lainnya semua provinsi itu sudah. Jadi belum sampai pada rencana kapan memutuskan
berhenti dari seorang advokat ya. Mengurangi ya. Iya. Nah kemudian saya punya tanggung jawab, kelak karena anak saya itu keinginannya menjadi seorang advokat, saya mungkin nanti menjadi mentor aja. Mentor. Jadi Oke, mentor, Bang. mengarahkan supaya dia nggak kehilangan arah. Karena kalau seorang pengacara muda kehilangan idealismenya, di benaknya hanya duit, nggak lama dia akan tersesat sendiri. Gitu ya. Sendiri. Oke Bang, yang terakhir nih, apa rencana kemudian setelah menanggalkan semua atribut advokat ini? Kegiatannya apa nanti? Kira-kira ya sudahlah, sudah waktunya sudah selesai jadi advokat. Apa rencana ke depan? Saya sudah mempersiapkan jauh. Misalnya, saya sekarang mempersiapkan diri ngajar, ya di beberapa universitas. Walaupun mungkin tidak menjadi dosen tetap, tidak mengejar gelar keprofesoran atau seperti yang lain-lain ya. Yang kedua, saya juga udah mempersiapkan ada usaha keluarga dari dulu, dari ya 20 tahun yang lalu, ada sebuah usaha di bidang logistik. Ya, namanya PT AMS Global Mandiri atau nama bisnisnya AMS Trans yang sekarang juga cukup berkembang ya. Jadi ini justru kita dirikan dulu adalah bagian untuk mereduce tingkat stressing di advokat. Karena advokat itu kan jadi hiburan ya berarti. Kalau kita tidak bisa memanage diri kita, bisa kita stres sendiri kan. Nah, ini mengurangi tingkat stressingnya, dia hiburan, ya udah kita bikin usaha kecil-kecilan gitu. Dan itu nanti akan jadi hiburan setelah menanggalkan semua atribut advokatnya. Ya, kita akan di sana nanti jadi bisa lebih santai seperti itu. Baik, terima kasih Bang Aner atas kehadirannya di studio Jawa Pos TV. Dan baik kawan Jawa Pos, itulah tadi perbincangan kami dengan advokat Surabaya, Bapak Aner Mangatur Sianipar. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk seluruh pemirsa podcast Jawa Pos TV. Dan sampai jumpa di podcast The Advocates berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.